Oke, tadi beberapa hari yang lalu saya berikan judul kepada Ibu Juli adalah tentang makna nama Yesus secara khususnya anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa. Itu sebelum komputer saya di kantor rusak. Jadi setelah rusak laptop komputernya saya minta untuk hard disknya itu di backup, masih bisa sebenarnya. Cuma masalahnya itu pelajarannya saya nggak simpan online, ada di situ. Tapi yang masih ada hubungannya dengan anak tunggal Bapa, kita akan bahas hari ini. Jadi mohon maaf agak sedikit tertunda pelajaran dengan tema itu. Hari ini kita akan lihat tentang makna penebusan dari tabernacle. Secara khususnya tentang nama tabernacle ini. Ya, nama tabernacle ini. Yohanes 1 ayat 14 kita akan lihat bersama-sama. Bentar. Kita lihat. Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Di sini muncul anak tunggal Bapa. Tetapi satu hal di dalam ayat ini dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di antara kita. Kata diam di sini dalam bahasa Yunani itu adalah skenoo. Skenoo. Dan kata skenoo ini artinya berkemah. Unik ya. Jadi Tuhan firman itu menjadi manusia dan berkemah katanya di antara kita. Berkemah. Nah, kalau kita lihat sekarang ini kita kan beribadah di gereja. Tapi ada masa ketika umat Tuhan itu beribadahnya di padang gurun. Di padang gurun. Tempat mereka beribadah disebut sebagai kemah suci atau kita kenal sebagai tabernacle. Ya, tabernacle. Nah, ibadah ini cukup lama kalau kita lihat. Ibadah yang berpusat kepada tabernacle ini itu sejak tahun 1445 sebelum Masehi sampai 959 sebelum Masehi. Maksudnya apa? Tahun 1445 SM ini merupakan tahun ketika bait suci atau dena bait suci itu diberikan kepada umat Israel. Bukan diberikan saja, tetapi mereka membangun. Jadi pada awal tahun pertama di tahun kedua, bulan pertama, tanggal pertama. Jadi pas tahun baru itu kemah suci didirikan. Dan ini terus menjadi pusat penyembahan umat Tuhan sampai bait suci Salomo selesai dibangun. Jadi lama sekali ya. Lama sekali. Ratusan tahun sudah berlalu. Nah, ibadah selama 486 tahun ini merupakan pusat dari kehidupan orang Israel. Ya, orang Israel. Dan kita akan melihat tentang nama-nama yang diberikan untuk tabernakel ini. Tetapi lewat nama-nama itu kita bisa melihat ada satu kehendak Tuhan yang tersembunyi, ada suatu makna atau bahasa kerennya itu ada penyelenggaraan penebusan. Penyelenggaraan penebusan atau makna di dalam atau di balik tabernakel ini, nama-nama ini. Kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama kita akan lihat mengenai Mishkan. Mishkan, ya. Kalau kita lihat di Keluaran 26 ayat 1 dikatakan kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda. Ibu-ibu bisa lihat ini latar belakangnya, gambar.
Ya, latar belakangnya ada di sini agak gelap. Ya, ini kemah suci. Nah, ini kemah suci. Jadi dikatakan kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda, dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi. Dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun. Haruslah kau buat semuanya itu. Jadi ini, mishkan. Ya, mishkan. Kemah suci atau mishkan. Akar katanya itu adalah syakan. Syakan yang memiliki arti berdiam atau tinggal. Diam atau tinggal. Nah, dari arti mishkan ini kita bisa melihat bahwa tabernacle adalah tempat Allah berdiam, tempat Allah tinggal. Ya, jadi sangat mudah ya mempelajarinya ya, sangat mudah. Jadi mishkan, berarti kemah suci itu apa? Mishkan artinya tempat berdiam, tinggal. Kemah suci menurut makna mishkan itu adalah tempat Allah tinggal dan Allah berdiam. Maka ketika kita datang ke hadapan Tuhan, diam bersama-sama dengan Tuhan di tempat yang ditentukan Tuhan, maka disitulah kita akan bertemu dengan Tuhan. Ya, dalam konteks kemah suci ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kalau kita lihat itu adalah ohel. Kata kedua adalah ohel. Keluaran 40 ayat 2 dikatakan begini, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah kamu mendirikan kemah suci. Nah, kemah suci di sini mishkan. Mishkan. Ya. Tetapi, jadi ini mendirikan kemah suci. Yakni kemah pertemuan itu. Nah, jadi kemah suci, mishkan, nama lainnya adalah kemah pertemuan. Ya, kemah pertemuan. Nah, kemah pertemuan di sini adalah ohel. Ya, ohel. Dan diikuti kalau kita lihat diikuti dengan kata moed. Jadi ohel moed. Ohel itu kemah, sedangkan moed itu bicara tentang waktu yang ditentukan. Waktu dan tempat yang ditentukan atau pertemuan. Jadi ohel moed. Ohel moed. Jadi bicara tentang tempat atau kemah, tempat yang ditentukan atau kemah tempat ada waktu yang ditentukan. Arti lainnya hari raya atau pertemuan. Nah, makanya ketika kita lihat, ternyata mishkan itu bukan sekedar mishkan tempat Allah berdiam, tetapi mishkan merupakan tempat yang ditentukan. Nah, ini tempat yang ditentukan. Suatu ada waktu tertentu yang ditentukan untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, ini kita teringat dengan jadwal ibadah jadinya ya. Kalau zaman gereja sekarang kan, jadi ada gereja, ada jadwal ibadah, ada tempat dan waktu yang ditentukan. Ada hari-hari raya tertentu ya, yang ditentukan untuk bertemu dengan Tuhan. Sehingga kita bisa melihat Tuhan ketika menyatakan hal ini tentang kemah pertemuan itu bukan cuma sebut begitu aja, tetapi di balik Tuhan menyatakan tabernakel itu sebagai kemah pertemuan, ada janji Tuhan di situ. Ada janji Tuhan. Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, katanya. Jadi kita akan bertemu dengan Tuhan. Itu adalah tempat kita bertanya, memohon kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya Allah tidak berubah. Ini luar biasa, tidak berubah. Kenapa? Karena sekali dia tentukan itu, untuk berikutnya dia akan laksanakan. Lihat janjinya di Keluaran 29 ayat 42 sampai 43. Keluaran 29 42 sampai 43 dibilang di sini suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel
dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Ya, di sini jelas. Ya, jadi Mishkan, Ohel Moed itu merupakan nama-nama yang lain tentang kemah suci atau tabernakel, dan ini memiliki makna, suatu tujuan bahwa apa? Tuhan janji, Tuhan akan ada di sana dan Tuhan akan hadir, akan berfirman dan akan mendengarkan setiap seruan kita. Tuhan akan menemui kita katanya. Oke, baik. Kemudian ada satu, sebenarnya ada tiga lagi kita akan lihat ya. Tiga lagi kita akan lihat. Yang ketiga, Mikdash. Ini Mikdash. Jadi nama tabernakel yang ketiga, sebutan yang ketiga itu adalah Mikdash. Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi tempat kudus, sanctuary. Ya, tempat kudus, sanctuary. Nah, ini Mikdash. Kata tempat kudus itu Mikdash. Kalau kita lihat Mikdash, terus ini ada Kadash, Kadosh, Kudus. Bisa mengerti tidak ya? Kudus. Nah, maka kita bisa lihat terjemahan Indonesia itu terjemahkan apa adanya. Ya, Mikdash, tempat kudus gitu ya. Kudus. Jadi artinya apa? Ini merupakan tempat yang Allah pilih. Ya, Allah pilih secara khusus. Dipisahkan. Dipisahkan. Ya. Makanya kenapa kita perlu untuk memperhatikan hal-hal hal-hal untuk gereja, untuk pergerakan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena Allah bekerja itu berdasarkan dengan tempat kudusnya. Nah, sekarang ini kita sementara berbicara tentang bangunannya kan yang kelihatan. Tetapi ketika kita melihat tabernakel ini dari sudut pandang sejarah penebusan, pada akhirnya ini menunjuk kepada Yesus. Yesus merupakan bait suci sejati, kemah suci sejati. Ya, Yesus ini kudus, dia kudus, dia dipisahkan, dia berbeda, dia unik, beda dari yang lain-lainnya. Ya. Nah, ketika Yesus itu ada di dalam kita, ketika Roh Kudus itu ada di dalam kita, maka kita menjadi bait suci Tuhan. Ya kan? Bait suci Roh. Nah, pada akhirnya kita pun perlu menjadi orang yang dipisahkan secara kudus. Makanya kita disebut oleh Tuhan sebagai jemaat kudus. Nah ini, the saints. Benar ya? The saints. Tuhan berikan sebutan ini, julukan the saints, jemaat kudus, itu bukan tanpa tujuan, bukan tanpa alasan. Kenapa? Karena kita adalah bait suci rohani, kita adalah karena apa? Yesus ada dalam kita, Roh Kudus ada dalam kita. Nah, tabernakel itu adalah tempat yang dipisahkan secara khusus, dikuduskan. Oke? Nah, seperti itu. Jadi makanya kenapa kita perlu menjalankan kehidupan yang bergereja? Memang sekarang ini agak sulit ke gereja gitu ya. Tetapi di rumah pun ketika kita sementara beribadah di zaman pandemi ini, Tuhan sementara membuat kita mengalami bahwa rumah kita menjadi gereja, menjadi bait suci. Itu sebabnya tetap di hari yang ditentukan Tuhan, di waktu yang telah ditentukan Tuhan, di tempat yang ditentukan Tuhan, gitu ya. Sekarang ini misalnya berhalangan untuk datang ke gereja, berarti ketika kita ibadah secara online, fokus kita harus tetap. Kekudusan kita harus sama. Jangan sampai karena ibadahnya nggak di gereja, ibadahnya online di rumah, maka boleh turun kualitas ibadahnya. Justru harus lebih giat lagi dan lebih berjaga-jaga lagi. Kenapa? Karena tantangannya lebih banyak ketika ibadah online. Benar ya?
Tiba-tiba lagi ibadah, ada Gojek datang, ada apa datang. Kita membiarin itu di depan rumah. Tuhan, tolong jauhkanlah Bapak Gojek itu. Saya sementara fokus Tuhan. Kita telepon, 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 telepon. Kita mau angkat nggak Tuhan? Pada akhirnya kita bisa gimana? Tuhan, Engkau maha mengerti. Engkau maha pengampun. Saya angkat dulu teleponnya ya Tuhan ya. Penting kayaknya ini. Nah, jadi ada banyak hal yang terjadi di zaman pandemi ini. Justru tantangannya lebih besar. Betul ya? Makanya kita merindukan dan kita berdoa supaya Tuhan tolong berbelas kasihan. Tuhan tolong supaya pandemi ini berlalu. Supaya ya ketika berlalu kita bisa berkumpul kembali, semangat lagi. Mungkin semangatnya agak kendor tetapi akan lebih bersemangat lagi. Ya bisa ketemu istilahnya apa? Kopi darat ya dengan Tuhan di gereja. Nah, baik. Jadi kita telah lihat mengenai Mishkan, kita telah melihat tentang Ohel Meot, Ohel Meot, Ohel Moed, sorry, Ohel Moed. Kemudian kita telah lihat tentang Mikdash, ya, Mikdash. Sekarang kita lihat tentang Sok, Sok. Di Mazmur 27 ayat 5 sampai 6 dikatakan begini. Sebab ia melindungi aku, ya, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Dikatakan, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nah, kalau kita lihat di ayat yang kelima dikatakan di situ kan ada kemahnya. Ia menyembunyikan aku dalam kemahnya. Nah, kata kemah di sini ohel, ya, ohel. Ya, tetapi di sini ada muncul pondoknya. Kata pondok di sini, kata pondok di sini adalah sok, ya, sok. Ini adalah sok. Dan sok di sini pemazmur menggambarkan, mengekspresikan sebagai apa? Tempat persembunyian katanya. Ya, tempat persembunyian. Gunung Batu sini. Gunung Batu. Ini suatu tempat rahasia, tempat bernaung. Tempat rahasia atau tempat bernaung. Ini janji Tuhan luar biasa ya. Janji Tuhan luar biasa. Jadi di sok atau pondok di sini ini pun merupakan tempat pemazmur ingin mempersembahkan korban katanya dengan sorak-sorai dengan sukacita. Ya, kalau kita lompat ke kitab Wahyu, di kitab Wahyu pasalnya yang ke-12 kita bisa melihat bagaimana perempuan yang berselubungkan matahari, perempuan yang berselubungkan matahari itu dibawa ke padang gurun katanya. Ya, dibawa ke padang gurun. Itu adalah tempat yang dilindungi. Tempat yang dilindungi. Oke. Ya, kisah 7 ayat 38 bicara tentang jemaah di padang gurun. Bicara tentang gereja. Ya, jemaah di padang gurun. Pondok, sok. Kalau arti literalnya, sarang, pavilion, kemah, tabernakel, pondok. Maka lewat kata tabernakel ini, sok, kita bisa melihat, oh tabernakel merupakan tempat di mana perlindungan Allah berada. Makanya Daud dia bernyanyi kan, satu hal yang kurindu berdiam di dalam rumahmu, ya kan, sudah lebih baik satu hari. Wow, saya kalau ingat-ingat lagi lagu itu gitu kan, apakah hati saya benar-benar seperti Daud itu, seperti pemazmur itu. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan, di rumah Tuhan daripada 1000 hari tempat yang lain. Ini kan satu hal yang apa ya? Kalau ekspresi sekarang kan terlalu berlebih-lebihan kan, betul ya? Berlebih-lebihan gitu. Tetapi
itu menggambarkan kerinduan dari pemazmur. Seperti kerinduan pemazmur, demikianlah hendaknya kerinduan dari jemaat Tuhan. Nah, ini pesannya kan. Nah, di sana tempat perlindungan Allah berada. Allah akan membimbing kita. Makanya kita ada banyak pengalaman. Lebih lagi ketika zaman pandemi ini, kita ada banyak pengalaman bagaimana Tuhan melindungi kita di pondoknya. Dia menyembunyikan kita, dia melindungi kita, dia memegang kita, membuat kita berdiri teguh di atas gunung batu. Sehingga badai ganas, ombak ganas, angin yang besar itu, badai besar itu datang melanda kita, kita bisa melewatinya. Ibu-ibu bisa bertahan sampai hari ini. Haleluya kan? Haleluya. Ya, haleluya. Ketika kita lihat anak-anak kita, ketika lihat ya suami, lihat keluarga, ya, yang kita pun bisa bersyukur kepada Tuhan. Baik, yang kelima, yang terakhir, kata yang digunakan untuk tabernakel adalah bayit. Ya, bayit. Bayit ini sebenarnya artinya rumah. Artinya rumah. Ya, rumah. Itu ada kan Bethlehem. Ya, Bethlehem, lehem roti. Bet itu akar katanya itu bayit. Nah, ini rumah. Ya, rumah roti. Yosua 9 ayat 23 dikatakan begini. Yosua 9 ayat 23, oleh sebab itu terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu akan menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Ini yang Yosua katakan kepada suku Gibeon. Ya, Gibeon. Karena suku Gibeon sudah menipu orang Israel gitu ya. Ada latar belakang ceritanya. Nah, tapi di sini kita bisa lihat bagaimana Yosua menetapkan mereka menjadi hamba, tukang belah kayu, tukang timba air untuk tabernakel, untuk bayit katanya, untuk rumah Allah, bayit. Ya, jadi sekali lagi kalau kita lihat bicara mengenai tabernakel, ini bicara suatu tempat, gitu ya, tempat di mana Allah berdiam. Makanya kenapa Tuhan menghendaki supaya umat Tuhan itu supaya umat Tuhan bisa menyembah, ya, menyembah, kemudian bersukacita, mengalami perlindungan Tuhan di rumah Tuhan, ya, di rumah Allah. Ini suatu hal yang luar biasa. Makanya ketika kita lihat di usia Yesus waktu 12 tahun, Yesus kan pernah hilang. Ya, sebenarnya bukan Yesusnya yang hilang, orang tua Yesus yang kehilangan dia. Nah, ketika setelah 3 hari mereka menemukan Yesus itu ada di dalam bait suci. Nah, di Lukas 2 ayat 49, Yesus bilang apa? Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Nah, kemudian Yesus juga bicara di Yohanes 2 ayat 16 waktu dia mengusir pedagang-pedagang penukar uang di bait suci. Dia bilang apa? Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Jadi di sini kita bicara mengenai rumah. Jadi bait suci itu merupakan rumah Allah, rumah Bapa. Nah, hari ini gereja merupakan rumah Tuhan, rumah tempat kita untuk beribadah bersama-sama. Oke. Nah, mari kita lihat mengenai makna penebusannya atau makna penyelenggaraan penebusan. Ibu Yana ada mau bertanya? Ini angkat tangan maksudnya mau bertanya atau mau bagaimana? Lanjut ya. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan aja langsung bicara. Salah pencet kali. Oh, salah pencet. Baik. Kalau kita lihat tentang tabernakel ini, kata yang paling banyak muncul itu adalah mishkan. Ya, mishkan. Dan ini menunjuk, tadi kita sudah lihat, artinya berdiam atau tinggal.
Allah berdiam, Allah tinggal. Ya, Allah diam atau Allah tinggal bersama. Nah, ketika bicara mengenai mishkan ini, kata tabernakel yang sering muncul di dalam Alkitab, Perjanjian Lama, kita kita memahami makna mishkan, tabernakel itu mishkan, dan kita bandingkan dengan Yohanes 1 ayat 14, maka benar-benar apa adanya firman Tuhan itu digenapi. Ini luar biasa. Digenapi. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan apa katanya? Diam. Ya, diam. Diam. Ya. Jadi kata mishkan, kata berdiam di dalam bahasa Yunani, ketika ditranslate ke bahasa Yunani, itu kata yang digunakan itu adalah skenoo. Diam. Skenoo. Diam. Ya. Nah, makanya kita bisa lihat miskan ini, kata miskan ini mengajarkan kita apa? Apa yang diajarkan kata miskan ini bagi kita hari ini? Yang pertama, kata miskan ini merupakan suatu nubuat bahwa firman akan menjadi manusia. Firman akan menjadi manusia. Artinya menjadi wujud, berbentuk, manifestasi ya, berbentuk manusia. Yohanes 1 ayat 14. Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8 di situ dikatakan dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Yesus datang sebagai manusia. Yesus datang sebagai manusia. Inilah bentuk penggenapan miskan. Oke, ketika kita sering dengar itu Immanuel, betul ya? Immanuel, Allah beserta dengan kita. Artinya Allah itu ada, diam bersama dengan kita. Allah yang tidak kelihatan sekarang tampak dalam wujud manusia katanya. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh. Allah itu adalah roh. Maka kita bisa memahami bahwa ketika kata miskan ini diterapkan atau digunakan, ini bicara mengenai Yesus Kristus. Dia adalah 100% Allah, tetapi dia 100% manusia. Sekali lagi, dia 100% Allah, dia 100% manusia. Karena dia benar-benar Tuhan yang datang sebagai manusia. Makanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul ini sangat umum dipertanyakan. Bahkan bukan hanya yang tidak percaya, tetapi yang percaya pun tanya mengenai ini. Kenapa sih Tuhan harus datang sebagai manusia? Kenapa? Ya, kalau kita lihat, manusia telah jatuh dosa. Jatuh di dalam dosa. Ketidakberdayaan mereka. Akhirnya apa? Mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak taat, mereka jatuh dalam dosa, dan untuk memulihkan, di sini, untuk memulihkan hubungan Allah dan manusia. Hubungan manusia dengan Allah. Allah menetapkan suatu cara. Apa itu suatu cara? Itu adalah memberikan korban bakaran. Korban bakaran. Nah, ini diperkenalkan konsep ini di zamannya Adam. Ya, itu ibu-ibu bisa lihat di Kejadian pasal 4. Kemudian bisa lihat di zamannya Nuh. Ya, di zamannya Nuh ada Kejadian pasal 9 bisa lihat. Kemudian di zamannya Abraham Kejadian pasal 12 bisa lihat. Kejadian pasal 12. Itu di sekitar ayatnya yang ke-6, 7, 8 itu ada di situ. Nah, pemulihan hubungan itu bisa dilakukan, bisa terjadi lewat korban bakaran, lewat penyembahan. Lewat penyembahan. Dan ini menjadi terstruktur di zamannya Musa. Makanya konsep miskan ini sebenarnya sudah diperkenalkan dari Taman Eden. Betul kan? Sekarang di Taman Eden. Bukankah Tuhan ada bersama-sama dengan mereka? Ketika firman itu diberikan kepada mereka, mereka percaya dan mereka taat senantiasa kepada firman Tuhan, maka firman itu ada bersama-sama dengan mereka, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi
ketika mereka memberikan telinga, hati, dan pikiran mereka kepada perkataan ular, pada akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Betul ya? Firman yang harusnya ada dalam hati mereka, Tuhan yang harusnya ada tinggal di dalam hati mereka, itu sudah nggak ada lagi di situ. Untuk memulihkan, maka Allah tetapkan Mishkan, tabernakel, kemah suci. Untuk menggambarkan apa? Menggambarkan di masa depan keturunan perempuan Mesias itu akan datang. Firman akan menjelma sebagai manusia dan memulihkan hubungan. Ini kan bicara tentang pemulihan hubungan kan? Ya. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi ini bicara tentang inkarnasi. Inkarnasi. Ya. Manusia jatuh dalam dosa, terputus hubungan dengan Tuhan, perlu jembatan. Jembatannya siapa? Yesus Kristus. Referensi ayatnya Yesaya 59 ayat 1 sampai 2, 1 Timotius 2 ayat 5, dan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Nah, Ibu bisa lihat di layar ya. Jadi dosa merupakan penyebab. Ya, penyebab terputusnya hubungan. Tetapi Yesus Kristus menjadi jembatan yang menyambungkan, menghubungkan. Makanya dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya meskipun keadaan kita mungkin tidak menentu, keadaan tidak menentu, ada banyak sakit kepala, kepusingan dalam hidup ini, hari ini, kita ingat saja satu hal, ada Yesus di dalam kita. Yesus yang membuka jalan, menghubungkan kita kepada Bapa. Wah, itu suatu berkat yang sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Kenapa? Karena kita pergi ke surga. Kita pergi ke surga. Yang dilihat itu adalah iman kepada Yesus Kristus. Itu dulu. Memang perbuatan-perbuatan yang mengikuti iman itu diperlukan. Tetapi langkah pertamanya harus apa? Harus iman kepada Yesus Kristus. Makanya waktu baptis kan dibilang, apakah saudara-saudari mengaku bahwa saudara-saudari adalah orang berdosa di hadapan Tuhan dan perlu Yesus sebagai juru selamat. Mengakui Yesus sebagai juru selamat saudara yang memberikan hidup yang kekal bagi saudara. Amin. Amin. Seperti itu kan? Ya, jadi 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu the man of Jesus Christ. The man of Christ Jesus. Ya, manusia Yesus Kristus. Ya, makanya sangat-sangat berharga Yesus Kristus itu. Ya, tanpa Yesus tidak ada jalan. Tidak ada jalan. Ya, tidak ada jalan. Pendeta Abraham Park ketika menjelaskan mengenai proses pemulihan umat manusia, Pendeta Abraham Park, penulis sejarah perebusan, bilang begini, jalan menuju ke pohon, setelah manusia jatuh dalam dosa, jalan menuju ke pohon hidup itu sudah ditutup, dijaga oleh siapa? Oleh kerub dengan pedang yang bernyala-nyala katanya. Pedang api yang menyala-nyala. Supaya apa? Manusia tidak pergi ke pohon hidup, makan, dan hidup kekal. Ini merupakan kasih Tuhan. Jadi larangan setelah Adam jatuh dalam dosa dan dilarang untuk pergi ke pohon kehidupan, itu merupakan bentuk kasih Tuhan. Loh, kasih sebelah mana? Bukankah harus dipulihkan? Masalahnya apa? Kenapa Tuhan larang? Tutup jalannya. Karena Allah tidak mau manusia makan pohon kehidupan itu dalam kondisi dosa. Karena jika dia makan itu, buah pohon itu dalam kondisi berdosa,
maka pada akhirnya dia akan hidup kekal dalam status dosa. Nah ini. Tapi setelah Yesus Kristus datang, jalan menuju pohon kehidupan itu dibuka lebar. Haleluya. Makanya Yesus bilang, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Lewat aku bisa pergi kepada Bapa. Ini luar biasa kan? Luar biasa. Nah, jadi yang pertama itu kata miskan, ya, kata miskan. Yang kedua, Allah akan berdiam, ya, bersama manusia. Skenoo. Ya, Allah akan berdiam bersama manusia. Yang pertama, miskan ini menunjuk kepada nubuat bagaimana penjelmaan itu, perwujudan itu. Ya, firman jadi manusia. Tetapi pada akhirnya miskan ini bicara tentang Allah akan berdiam, Allah akan memasang tenda, katanya. Akan memasang tenda, berkemah di tengah-tengah manusia. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Makanya Yesus selalu bilang apa? Jangan, kalau ada orang bilang kerajaan Allah itu ada sebelah sana, ada sebelah situ, ada di sana, ada di sini. Jangan percaya. Sebab kerajaan Allah ada di tengah-tengahmu. Waduh, siapa itu? Ternyata bicara tentang Yesus Kristus sendiri. Haleluya. Ya. Skenoo, berdiam. Ini suatu firman. Makanya Yohanes 1 ayat 14. Dulu saya hanya memahami, ya Yohanes 1 ayat 1, pada mulai adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tapi Yohanes 1 ayat 14 bukan hanya bicara tentang firman itu telah menjadi manusia, itu Yesus Kristus, sudah selesai. Tetapi di sini bicara tentang makna yang mendalam, berkat yang mendalam bagi umat manusia, bahwa Allah itu mau bersama-sama dengan manusia. Memang ketika kedatangan pertama Yesus Kristus ditolak, tetapi lewat darah yang berharga yang tercurah di atas kayu salib itu jalan untuk kembali firman Tuhan itu diwujudkan bagi kita. Firman yang apa? Firman ketika Allah berdiam bersama dengan kita itu akan sepenuhnya digenapi, dipulihkan. Wahyu 7 ayat 15 sampai 17. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Ini luar biasa. Jadi Tuhan akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Ini luar biasa kan? Satu hal yang luar biasa. 33 tahun Yesus Kristus ada di bumi, dia melayani, ya. Tetapi dia ditolak, ya, dia ditolak. Tapi Yesus bilang apa? Dia akan kembali. Dia akan kembali. Dan apa yang akan terjadi? Kemah Tuhan akan dibentangkan di atas umat perjanjian. Makanya kita harus menjadi umat perjanjian yang senantiasa melayani, menyembah Tuhan, beribadah kepadanya. Karena kita akan masuk ke dalam suatu tempat di mana air mata itu semua akan dihapus. Ya. Wahyu 21 ayat 3 sampai 4. Wahyu 21 ayat 3 sampai 4. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Haleluya. Ini janji Tuhan yang luar biasa kan? Ini luar biasa. Muncul lagi di sini. Skenoo. Ya, skenoo. Ia akan diam katanya. Skenoo. Ini suatu kebahagiaan yang tidak terucapkan. Kebahagiaan yang tidak terucapkan. Makanya kita merupakan orang-orang yang sungguh menerima berkat Tuhan. Ya. Nah, lihat kata miskan ini. Apa yang diajarkan kepada kita? Apa yang diajarkan kepada kita? Lihat kata miskan. Yang ketiga, dikatakan bahwa apa?
Kata Mishkan mengajarkan bahwa kemuliaan Allah akan ditampakkan. Kemuliaan Allah akan ditampakkan. Keluaran 40 ayat 34 sampai 35. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Lihat di sini kemuliaan Tuhan. Jadi suatu hal yang selalu sama dalam setiap kali proses pembangunan bait suci itu selesai. Setelah kemah suci Musa selesai, setelah bait suci Salomo selesai, setelah bait suci Yeskiel selesai, hal yang sama selalu terjadi. Apa itu? Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Pada akhirnya kita bisa lihat bagaimana hal ini digenapi bahwa firman menjelma menjadi manusia, diam di antara kita. Dan apa? Kita telah melihat kemuliaannya. Jadi waktu kemah suci itu selesai, kemuliaan Allah itu turun dalam bentuk apa? Awan kan? Awan. Semua orang bisa lihat dengan mata mereka. Semua bisa merasakan kemuliaan Tuhan itu. Penuh, luar biasa. Tetapi ketika Yesus datang, semuanya menjadi genap. Dikatakan apa? Yesus itu, firman telah menjadi manusia, diam di antara kita, berkemah di atas kita. Kita telah melihat kemuliaannya. Nah, di sini yang kita perlu lihat. Ini kemuliaannya, ini yang dimaksud kemuliaannya apa ya di sini? Ketika kita bicara tentang kemuliaan, bahasa aslinya ini bicara tentang terang. Nah ini, terang atau cahaya. Ya, cahaya yang terang. Maka ketika kita katakan bahwa kita adalah bait suci, Yesus tinggal di dalam kita. Yesus berdiam di dalam kita. Pertanyaan selanjutnya, apakah kemuliaan Yesus, kemuliaan Tuhan itu tampak di dalam kita? Apakah kita senantiasa ada terang? Atau kadang ya terang, gelap, 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 terang, gelap, 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 terang. Terang, gelap, 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 terang. Maksudnya apa? Jadi hari Minggu terang. Senin, aduh, badai menerpa masih kuat, masih terang. Hari Selasa, so mulai lupa. Ya kan? Hari Rabu, waduh, pas bangun pagi, pergi ketemu dengan ini itu, lihat medsos, lihat kabar ini, kabar itu. Waduh, terlalu berat hidupnya. Akhirnya apa? Hatinya terang yang menjadi redup. Maka pada akhirnya kita bisa melihat seperti apa sih kemuliaan Allah ini? Seperti apa kemuliaan Yesus ini yang perlu kita pahami sehingga kita pun tetap memegang, kita tetap melihat kemuliaan Tuhan, kita tetap mengalami kemuliaan Tuhan itu, dan kemuliaan itu tetap ada bersama dengan kita. Nah, jadi dikatakan kita harus dapat melihat kemuliaan yang diberikan kepada Yesus. Kemuliaan. Ya, kita lihat. Kalau tadi dikatakan kemuliaan yaitu kemuliaan. Jadi kemuliaan Yesus itu apa sih? Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sekarang kita lihat 2 Korintus 3 ayat 18. Dikatakan begini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya apa? Artinya kita perlu datang bertemu dengan Tuhan. Kita perlu mengalami Tuhan. Dan kita tahu bahwa proses mengalami untuk ini terwujud, semuanya bisa terwujud lewat firman Tuhan.
lewat firman yang dijelaskan, lewat firman yang dilaksanakan, lewat perbuatan terhadap firman-firman itu, lewat perubahan sikap menjadi manusia yang baru, kembali memiliki gambar dan rupa Allah. Ini perlu. Ini perlu. Ya. Sekarang, jadi apa arti atau apa kemuliaan anak tunggal Bapa ini? Apa sih kemuliaan anak tunggal Bapa ini? Kalau kita lihat anak tunggal di sini, ini bukan cuma bicara tentang anak satu-satunya atau anak sulung dari semua anak, tetapi anak tunggal di sini bicara tentang unik. Hanya one of a kind, gitu. One of a kind. Hanya dia aja. Satu-satunya. Yang lainnya udah beda semuanya. Cuma dia aja. Maksudnya apa? Yesus, dia anak Allah. Tetapi di saat yang sama dia adalah Bapa. Sekarang, contoh. Ya, contoh misalnya. Ibu, misalnya gitu kan. Ibu Linda. Ibu Linda. Apakah Ibu Linda adalah ibu atau adalah anak? Harusnya ibu kan? Jadi ibu gitu kan? Ya, sama seperti ini kalau kita lihat Yesus, dia adalah Allah, anak Allah. Dia adalah anak Allah, tetapi di saat yang sama dia adalah Bapa. Ini satu hal yang sulit dipahami oleh manusia. Bagaimana mungkin dia katakan dirinya adalah anak Allah, tetapi dia sendiri adalah Bapa? Betul kan? Makanya hal ini tanpa iman, tanpa Roh Kudus yang mencerahkan hati kita dan pikiran kita, kita tidak akan percaya. Kita tidak akan memahami hal ini. Kita tidak akan menerima. Itu sebabnya ketika Yesus jelaskan kepada murid-muridnya, mereka nggak bisa mengerti. Apalagi kepada orang Yahudi. Sulit untuk mengerti. Hah? Maksudnya apa? Hah? Apa kamu bilang apa tadi? Yohanes 10 ayat 30. Yesus bilang apa? Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Apa respon yang dia dapat? Coba kita lihat. Yohanes, banyak orang cuma berhenti sampai di Yohanes 10 ayat 30. Padahal masih ada pasal ayat 31. Ya. Ayat 30 bilang apa? Aku dan Bapa adalah satu. Lanjutannya apa ayat 31? Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Bayangkan. Mereka nggak setuju. Mereka melihat apa? Itu suatu penghujatan. Ayat 33. Ayat 33. Kenapa mereka mau melempari? Ya. Jawab orang-orang Yahudi itu. Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Artinya apa? Ketika Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Orang Yahudi bilang apa? Hah? Jadi kamu bilang kamu adalah Bapa? Kamu adalah Allah? Kamu siapa? Kami tahu orang tua kamu. Kami tahu saudara-saudara. Sulit diterima kan? Sulit diterima. Sama. Ketika Yesus bicara, menjelaskan hal ini kepada para murid, mereka pun nggak bisa paham. Sulit untuk paham. Makanya satu sisi saya sangat bersyukur saya hidup di zaman sekarang. Bersyukur hidup di zaman sekarang. Ya. Yohanes 14 ayat yang ke-9. Mungkin kalau untuk bisa mengerti kita lihat ayatnya yang ke-8 dulu ya. Kita lihat Yohanes 14. Yohanes 14 kita lihat. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-8 kita coba lihat. Kata Filipus dari ayat 7 aja ya. Dari ayat 7. Kan ayat yang ke-6 kita tahu akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku.
Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, ini Yesus bicara kepada murid-murid. Kalau kalian sudah melihat saya, kamu sudah melihat dia, melihat Bapa. Ayat 8, Filipus bilang apa? Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9 dibilang apa? Yesus bilang, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, jadi Yesus sementara menjelaskan identitas dia yang sebenarnya. Yesus sementara buka rahasia itu. Tetapi tidak seorang pun yang memahaminya. Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus adalah Allah, tetapi dia juga seorang manusia. 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 2 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan bahwa apa? Barang siapa yang tidak percaya Tuhan datang sebagai manusia, itu adalah antikristus. Maka di sini kita bisa melihat, ya kita bisa melihat bahwa Yesus datang. Tetapi tidak seorang pun manusia yang mengakui, memberikan pengakuan kepada Yesus selayaknya yang Yesus terima. Tidak ada. Ya. Kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Dia adalah anak Allah, tetapi dia sendiri adalah Bapa. Tidak ada yang mengenal dia. Tidak ada yang percaya dia sebagai Bapa. Ya. Itu sebabnya Yesus bicara sangat-sangat keras. Sangat-sangat keras ketika satu ketika Yesus membicarakan tentang hal penghakiman. Ya, tentang penghakiman. Bentar ya, saya cari ayatnya. Jadi Yesus ada bilang bahwa barang siapa tidak percaya Yesus adalah dia, maka mereka akan dihukum. Akan dihukum katanya. Oke. Bentar ya, saya coba cek. Di Yohanes pasal berapa ya? 16 mungkin ya. Bentar ya. Saya coba cari ya ayatnya. Saya lupa ayatnya. Jadi Yesus sementara bicara tentang penghakiman. Dan Yesus bicara itu bahwa barang siapa tidak percaya aku adalah dia, nah, itu akan dihakimi katanya. Yohanes 16. Yohanes 16 ya. Yohanes 16. Nanti saya cari ya. Oke, kita lanjut dulu. Jadi pada akhirnya ketika kita bicara mengenai tabernakel ini merupakan tempat Allah berdiam, tempat kemuliaan Allah tampak. Tetapi di tabernakel itu hanya sementara, sifatnya hanya sementara. Gitu ya. Karena pada akhirnya hari ini bait suci itu sudah tidak ada, gitu ya. Bahkan kalau kita lihat sejarah bait suci itu
tabernakelnya udah hilang, Bait Suci Salomo juga dihancurkan, ya, dibangun kembali, hancur lagi. Tapi kalau kita lihat di zaman Yesus Kristus, Yesus bilang bahwa bait suci yang sejati itu adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri. Yohanes, kita lihat Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2, kita lihat ayatnya yang ke-19. Dikatakan Yohanes 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ya. Ayat 21 dibilang apa? Tetapi ya orang Yahudi pikir itu bicara tentang bangunan yang kelihatan. Tetapi Yesus bilang apa? Yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi Yesus sementara berbicara bahwa dirinya sendiri adalah bait suci itu. Yesus adalah bait suci itu sendiri. Nah, tetapi pada akhirnya kalau kita lihat lewat kedatangan Tuhan kembali akan tampak wujud kekal tabernakel itu seperti apa. Ini merupakan tempat yang kekal, tempat Allah berdiam, tempat kemuliaan Allah ada selama-lamanya. Pada akhirnya kita akan memuliakan Allah selama-lamanya, ya, selama-lamanya. Ya, semoga lewat makna tabernakel ini kita bisa melihat dan lebih lagi iman kita diteguhkan bahwa kita sementara menjalani kehidupan yang Allah berdiam bersama dengan kita. Ya. Kemuliaan Allah itu ada selalu bersama dengan kita. Ketika dalam hati yang berat, ketika ada hal-hal baik itu susah, senang, duka cita, sukacita, mari kita ingat bahwa apa? Tuhan senantiasa menyertai kita. Ya. Maka itu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua yang percaya. Amin. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kemuliaan Tuhan, kepada Allah senantiasa berdiam di antara kita hari ini dan seterusnya. Amin. 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 Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sambil saya cari ayatnya yang tadi. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Jelas, Puji Pak. Tuhan. Jelas. Shalom Bu Anneke, bergabung ya.